pembelajaran kita pada pagi ini menjelang siang. Lebih barokahnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk lebih bertanya kita berdoa. Itu dulu lagi. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, kita lagi sedikit personil, jadi kita mungkin berarti cuma 2 kelompok saja ya. Nah, sekarang belum Pak lanjut ke materi. Pak absen terlebih dahulu ya. Ini Pak. Andrian. Apa? Ya, silakan Pak. Aldi, Hadir Pak. Amel, izin ya. Ina, Tira, Eli, Erina, oh tidak ya. Faizal, Pak Fauzan, nanti Lola, 11 November 2023 Pak. 11-11-23. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kalau sebelumnya kita bahas tentang Humilton 1, 2, 3, 2. Kali ini kita akan membahas dengan materi yang berbeda. Ini sebenarnya materi terakhir termodinamika. Oke, ini dia materinya. Apa itu? Suhu dan Suhu dan garam. Nah, kalau kalian lihat dari judulnya, ada yang bisa jelaskan enggak apa itu suhu? Ya, angkat tangan. Baik. Ayo. Sudah, ayo. Suhu adalah cuaca. Apa lagi? Oke, suhu cuaca kalau panas. Apa lagi? Panas atau dinginan satu benda daerah. Apa itu? Definisi apa itu? Suhu panas dingin suatu objek ke daerah. Dan lagi karena sedikit orang ini maka sedikit pendapat. Oke, jadi jawabannya luar biasa. Suhu itu adalah suatu perubahan keadaan yang dinamakan iklim. Itu kan iklim kan ada 2, ada tropis, ada subtropis. Jadi kebetulan di wilayah Indonesia saat ini suhunya panas. Sudah panas suhunya, panas masa depannya. Panas hatinya. Sudah panas. Ya, semuanya panas ya. Oke, tapi ada caranya agar suhu yang panas ini bisa redup dengan cara Ada 2. tadi kan Pak kasih beli es. Nah, esnya tadi kan diminum agar suhu panasnya bisa berkurang. Oke, itu adalah salah satu bagaimana kita cara mengatasi suhu panas tersebut. Biasanya orang itu kalau posisi panas dia mandi. Kalau dia kepanasan berarti dia tak mandi. Adi sudah mandi Adi? Sudah Pak. Masa nggak mandi di sekolah hari tadi? Ya, jadi seperti itu. Oke.
IPA itu nggak bahas mengenai definisi suhu dan kalor. Nah ini kan suatu yang sudah biasa dan kita tanpa mendefinisikan ini sudah kita pahami. Ini adalah suatu kebiasaan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya, materi fisika itu sesuatu materi yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pasti terkait, sangat terkait. Ya, sangat. Itu kelebihan dari fisika. Beda dengan matematika. Kalau matematika, benar, ya repot Pak. Nah, Kalau yang terkait gimana nih Pak? oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa itu? Setelah ini dapat mempersihkan suhu dari skala yang satu ke skala termometer yang lain dengan benar. Oke, jadi yang pertama tujuan kita pertama itu mengenai yang ini dulu. Kan tadi kan mengenai suhu dulu. Ada apa macam-macam satuan suhu yang pernah kalian dengar? Fahrenheit. Ya, Fahrenheit. Apa lagi? Hah? Celsius. Apa lagi? Kakak. Kelvin. Ya kan? Ya. Nah, nanti kalau kita kaitkan misalnya 90 derajat Celcius berapa sih Fahrenheit? 90 derajat Fahrenheit berapa sih Kelvin? Nah, itu ada kaitannya dari proporsi itu. Jadi untuk lebih mengetahui yang ini materi ini, nanti kita lanjut mengenai Kelvin tadi. Oke, yang kedua pesan tadi ini dapat Menganalisis jumlah kalori yang diterima dan jumlah kalori yang dilepas pada suatu benda dengan benar. Oke, ini kita akan lanjut ke praktik kita mengenai teori asas garis, ya. Makanya kita nih bawa alat nih ada 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 es batu juga. ada es Batu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan tematik. Nah, apa itu yang pertama? Pernahkah kalian mengukur suhu? Jika pernah, kapan kalian mengukurnya? Suhu badan. Sakit. Nah, Angkat tangan dulu, angkat tangan. Oke, suhu badan aku sakit. suhu badan. Aku sakit. Pernah. Ah, saya. Pakai termometer ya. Sakitan. Mana ada termometernya? Saya juga pernah ukur suhu dingin kulkas. Kan ada anunya. Ya kan Pak? Berapa zaman suhu itu? Iya. Sana suhu ya. Oke. Boleh. Terus apa lagi? Suhu yang cuaca. Pernah. Pernah. Oh, ada aplikasi. Ya, Ya. ada derajatnya ini berapa derajat? Terus apa lagi? Oke, tahun 2019 kita selalu berhadapan yang namanya pengukuran suhu. Ya, pas waktu apa namanya itu? Ada lupa. Oh, kamu kena itu lah. Termometer. Berarti pernah nih. Pernah. Oke. Selanjutnya, Pentingkah kita mengukur suhu? Jelaskan dengan pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Penting. Penting sekali. oke, kenapa penting? Karena kita jadi tahu. Oke, Ali itu. Karena kita jadi tahu suhu. Misalkan kita ukur suhu pada hari ini. Jadi kita tahu hari ini suhunya tuh berapa. Bisa kita pergi keluar atau enggak, ya tidak ke rumah atau enggak. Dan kalau panas kan kita mungkin kita pergi jalan-jalan. Oke. Oke, yang lain? Kenapa kita penting sekali mengukur suhu? Ayo, yang cewek dulu.
bahwa HP itu harus diberhentikan beroperasi dulu. Nah, mentok kalian untuk mulai main HP, bermain game. Makanya di HP tetap ada secara otomatis pengukuran suhu. Karena agar kita mengetahui keadaan bahwa suatu tempat itu harus melakukan istirahat, misalnya kalau HP harus diberhentikan terlebih dahulu karena itu akan mengganggu keadaan HP. Ya, makanya penting sekali untuk mengukur suhu. Nah, tadi Aldi mengatakan penting karena apa terjadi? Pergi jalan-jalan. Ingat kalau hari ini dulu jalan-jalan nggak mau siang hari. Ya, kenapa? Panas kan? Makanya nggak mau jalan siang hari. Ya, pernahkah kalian melakukan perubahan kalau dalam kehidupan sehari-hari? Tahu kan kalau itu apa? Tadi panas, ya kan? Pernah nggak kalian melakukan perubahan tadi yang panas? Dari tidak panas, atau tidak panas menjadi panas? Nah, dari air dingin menjadi air panas. Menaruh air dia kulkas lagi. Yang angkat tangan yang besar-besar jualannya. Siapa ingin tahu itu jualannya si Ipan itu? Ipan. Ya, seperti ini dari dingin menjadi panas. Oke, berarti memasak air. Ada yang lagi? Apa lagi? Bapak-bapak kalau pagi-pagi ngapain? Ibu-ibu pagi-pagi ngapain? Nah, tanpa kalian sadari melakukan kegiatan yang namanya perubahan banyak kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, Bahkan kita sendiri. ya. Ingat, sepeda motor sebelum dijalankan Harus dipanaskan. harus Dipanaskan. Kenapa? Supaya mesinnya bisa bekerja dengan baik. Ya, karena tadi itu normal. Oke, kita sudah paham kan? Kita lanjut ke materi ya. Nah, apa itu? Suhu dan keadaan. Bunyi dari kasar satu orang baca. Banyaknya kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Lepas sama dengan kisah. Misalnya nih, misalnya dalam kondisi dingin, suhu dingin, tubuh kalian tidak terlalu kuat menahan kedinginan mandi pagi, maka kalian memasak air, menaruh air di bak agar kelihatan airnya apa? Panas. Nah, besar kehangatan itu harus sama dengan dilepas dengan kita diserap ke dalam air itu sehingga timbullah menjadi hangat. Apa itu? Ya, jadi seperti itu ya. Oke, ada persamaannya. Itu apa? I sama dengan M C kali delta T. Itu adalah kalori yang dibutuhkan. Kemudian M itu massa benda. C itu adalah kalori jenis. Kalori jenis itu ada air, kemudian S, kemudian ada juga segala macam banyak. Kemudian T itu suhu. Jadi T2 kurang T1 itu perubahan suhunya. Misalnya suhu pertama 30 derajat, jika kita memasak air, ternyata suhu mendidih itu berapa? Maka suhu T2 nya kurangi T awal agar kita tahu
karena kita tidak punya kalorimeter, jadi kita gunakan ini ya. Kenapa Pak menggunakan kopi? Karena bos. Pernah nggak kalian lihat seorang penelayan menggunakan apa namanya? Box itu? Ya. Bagus. Ya, bagus itu kan. Di dalam box itu ada apa? Air, ada ikan, ada es. Kenapa pakai box yang seperti ini? Apa namanya? Karena styrofoam ini dapat menjaga suhu keluar atau masuk, sehingga kita gunakan styrofoam ini. Styrofoam ya. Tahu cara yang mengukur termometer? Ini kan yang merah ini loh. 31, 32 sampai yang tinggi 35 sampai 40. Ya 34. Yang paling 30. Oke, kita lanjut. Perhatikan semuanya. Jadi rumusnya tadi seperti itu ya. KPD, kita lanjut langsung saja ya, kita praktikum. Ayo, kita bagi dulu ya. Jadi gini dia ya. Saya kira jadi olah sepasi ini kelompok 1. Yang cowoknya lari lipat sama kosan kelompok 2 ya. Ini sudah 24 dari kelompok. Nah, sekarang ini Pak tugaskan. Jadi perhatikan
diketahui dia itu berapa? Kalau ini T1 itu kalau dia dari air baik, apa kalau dari airnya 4.200. Kalau M2 yaitu massa dari S yaitu 7 gram. T2 suhu dari S sama dengan J2 C derajat Celcius. Kolor jenis dari S yaitu 250 dan diketahui juga massa pencampurannya suhu pencampuran SP suhu pencampuran yaitu 10 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam rumus-rumus berikut. X1 baik, teman-teman dimohon perhatiannya. Di sini sudah kita masukkan dalam rumus M1 sama dengan 9 gram dikali dengan kolor jenis dari air yaitu 4.200 dalam kurung T1 kurang T2 yaitu suhu awal dari air panas yaitu 70 derajat Celcius dikurang dengan suhu pencampuran yaitu 10 derajat Celcius sama dengan 37.800 kali 67 dari 77 kurang 10 derajat Celcius jadi 67 derajat Celcius dan 9 kali 4.200 sama dengan 37.800. Di sini untuk M2-nya yaitu 7 dan kolor jenis dari S yaitu 2.500. 7 kali 2.500 sama dengan 17.500. Suhu awal dari S dikurangi dengan suhu pencampuran yaitu min 2 kurang 10 sama dengan 8 dikalikan 17.500 dikalikan 8 derajat Celcius sama dengan 140 derajat Celcius. 37 37.800 dikali dengan 67 sama dengan 2.532.600. Jadi di sini I1 dari air panas yaitu 2.532.600 dan I2 dari S yaitu 140.000 Joule. Jadi perbandingan dari Q lepas air panas dan Q serap S sama dengan 18:1. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman ingin bertanya? Bagaimana kaitan antara kalor dengan perubahan suhu campuran air dan es? Bagaimana kaitan antara kalor dengan perubahan suhu campuran dari es? Kaitannya karena dari es yang sangat dingin dicampurkan dengan air, maka suhu dari es tersebut menjadi hangat karena dicampur dengan air panas. Ada perubahan kolornya. Ya, ada hangatnya karena ada penambahan air panasnya. Hasil T campur itu berapa? Dari hasil T campur kita bisa lihat. Ya, dari hasil T campur
dicampur kita bisa lihat dari Berapa dicampurnya? dicampurnya 10 derajat Celcius. Berarti 10 derajat ini masih panas lah ya? Ya masih panas, masih hangat Pak. Oke. Apakah jawaban saya bisa diterima? Oke, mungkin dari stop aja ya. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami, tidak ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, di mana kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau disatukan. Contohnya seperti partikel tadi, yaitu air panas yang dipertemukan dengan air es. Sekian kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Karena menggunakan apa itu? Praktikum. Praktikum alat-alat fisika. Kita bisa mengetahui cara mengukur suhu, menggunakan termometer. Dan mengetahui juga bahwa suhu dan kalori itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, ya siap kalian semua. Oke, anak-anak semuanya, jadi waktu kita sudah terlalu panjang sehingga kelompok yang dua tadi tidak bisa presentasi dari hasil. Oke, yang penting kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kalor itu sama suhu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, mungkin itu saja kita. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Amin. Sebelum kita akhiri, berdoa dipimpin oleh Adi. Duduk siap gerak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap gerak. Beri salam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita keluar, bersihkan ini dulu, sapu dulu, ya ini. Bagi tugas. 2 orang yang nyapuin cewek. Matikan dah.